Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa ayyufaqqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan fikih, yang sebelumnya sebelum kita membahas fikih, dahulu kita pernah membahas tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian setelah itu kita belajar fikih. Kemudian setelah fikih tadabbur fikih salat. Nah, dan insyaallah sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan kajian kitab yang berjudul Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi sebenarnya ilmu itu sangat luas, ya. Ilmu itu sangat banyak, dan kita tidak bisa menguasai seluruh ilmu. Dan kita juga tidak dituntut untuk menguasai seluruh ilmu. Nah, jadi waktu kita terbatas, usia kita terbatas, ilmu itu luas. Ilmu banyak, ilmu luas, dan usia kita terbatas. Maka kesimpulannya adalah, ya, kita tidak dituntut untuk menguasai semua ilmu. Ya. Maka yang diwajibkan bagi kita, yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita memulai thalabul ilmi kita dari ilmu-ilmu yang pokok, ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang wajib. Ketika kita sudah berbicara apa itu ilmu yang wajib, maka jawabannya secara umum ilmu yang wajib itu ada 3. Ilmu yang wajib, yang diwajibkan untuk diketahui ada 3 ilmu. Nah, apa artinya ilmu wajib? Ketika kita tidak menuntut ilmu wajib itu, maka kita akan berdosa. Itu namanya ilmu wajib. Jadi ilmu wajib adalah ilmu yang ketika kita tidak menuntutnya, mempelajarinya, maka kita, ya, akan berdosa. Nah, jadi yang wajib itu ketika tidak dilaksanakan, hasilnya adalah dosa. Maka kita perlu mengetahui apakah ilmu wajib itu. Ilmu wajib itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ma'rifatullah, marrabbuka. Nah, jadi ilmu wajib yang pertama adalah ilmu tauhid, tentang keyakinan, tentang akidah. Nah, marrabbuka wa man nabiyuka, atau secara singkat tentang rukun iman. Tentang rukun iman, bagaimana kita ani'budullaha wajtanibut tagut, bagaimana kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Nah, dan inilah pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan ketika kita masuk ke dalam kubur, marrabbuka. Nah, kemudian ilmu yang kedua adalah yang diwajibkan bagi kita semua setelah ilmu tauhid, ada yang namanya ilmu fikih. Makanya kita kemarin ya mempelajari ilmu fikih, ya, itu termasuk ilmu yang wajib. Ilmu fikih itu luas. Ilmu fikih itu luas. Ada bab tohara, ada bab sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada jual beli, ada bab nikah, ya, tolak, ada tentang hudud, dan seterusnya. Nah, yang mana yang diwajibkan bagi kita adalah ilmu fikih itu secara umum wajib. Tetapi kapan ilmu itu diwajibkan? Ketika, ya, ibadah itu ingin dilakukan. Jadi ilmu fikih itu wajib. Dan kapan ilmu fikih itu diwajibkan? Ketika kita mau melaksanakannya. Contohnya apa?
Sholat. Kita tiap hari sholat. Berarti apa hukum mempelajari fikih sholat? Ya wajib, karena kita setiap hari sholat. Tapi kalau misalnya ada orang miskin, tidak punya nisab, tidak sampai nisabnya, ya tidak ada haulnya, dengan kata lain dia tidak wajib membayar zakat. Apa hukum mempelajari ilmu zakat bagi orang tersebut? Bagi orang yang miskin tersebut? Ya tidak wajib. Tidak wajib. Masuknya sunnah. Kenapa? Karena dia tidak wajib zakat. Tapi orang yang wajib zakat, dia wajib mempelajari ilmu fikih zakat. Sekarang puasa. Setiap tahun bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Dan semuanya, mau yang miskin dan kaya, ya semuanya wajib berpuasa. Artinya apa? Ya kita juga wajib mempelajari fikih puasa. Haji dan umroh, misalnya haji. Tapi kan haji diwajibkan hanya bagi yang mampu. Artinya kalau ada orang tidak mampu, berarti apa hukum mempelajari fikih haji? Ya tidak wajib, tidak sampai ke derajat wajib. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan, ya karena dia tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa tidak diwajibkan? Karena dia tidak mampu. Tapi bagi yang mampu berarti wajib. Sebelum dia menunaikan ibadah haji, ya dia sudah tahu ilmu tentang fikih haji. Nah, jadi secara umum ilmu fikih itu wajib. Kapan dia menjadi wajib? Ketika mau dilaksanakan. Ketika mau dilaksanakan, maka ketika itu ilmu itu akan menjadi wajib. Kenapa? Ya karena kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Setiap amalan kita harus berlandaskan dengan ilmu. Sholat kita harus berlandaskan dengan ilmu. Puasa kita berlandaskan dengan ilmu. Haji kita berlandaskan dengan ilmu, karena Allah tidak ridho disembah dengan kebodohan. Allah tidak bakalan menerima ibadah yang dimana ibadah itu tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, maka kita thalabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu ya wajib. Kenapa wajib? Karena beribadah itu wajib, dan ibadah itu tidak bakalan diterima kecuali dengan dua syarat. Apa syaratnya? Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Bagaimana kita mutaba'ah? Apa itu yang dimaksud dengan mutaba'ah? Sesuai dengan yang diajarkan di dalam agama Islam. Bagaimana supaya ibadah kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan? Ya menuntut ilmu. Bagaimana cara kita mengetahui ibadah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak, sudah sah atau tidak, sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran atau tidak? Kalau kita tidak menuntut ilmu, ya tidak bisa. Ya, makanya thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu ya wajib, tetapi dalam tanda, ya, yang wajib itu yang mana? Yang tadi kita sebutkan. Yang pertama ilmu tauhid. Tidak semua ilmu itu wajib. Tidak semua ilmu itu hukumnya wajib untuk dituntut, tidak semua. Ada yang sifatnya sunnah, seperti mustalahul hadis. Itu hukumnya apa? Ya tidak wajib. Ilmu mustalahul hadis itu tidak wajib. Bagi ulama wajib, tapi bagi kita semua, ya, termasuk saya, ya itu tidak wajib karena kita bukan ulama. Tapi kalau ulama, tidak mungkin dia dikatakan ulama kalau dia tidak menguasai ilmu mustalahul hadis, usulul fiqh. Tapi kita sebagai orang awam, ya ilmu seperti itu tidak wajib. Yang wajib yang tadi, tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah dan bagaimana kita meninggalkan syirik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyembah Allah di dalam sholat kita, dengan puasa kita, dengan ibadah haji kita atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu dengan ilmu fikih namanya. Nah, kemudian ilmu yang ketiga yang diwajibkan bagi kita adalah namanya ilmu tazkiyatun nufus, yang berkaitan dengan pensucian hati atau biasa dikenal dengan tasawuf. Ya sama saja sebenarnya, mau tasawuf, mau tazkiyatun nufus itu sama saja artinya, yaitu bagaimana kita berusaha mensucikan hati kita, jiwa kita. Nah, illa man atallaha biqalbin salim. Pelajari tauhid, nah, pelajari fikih, tapi hatinya busuk, banyak kesombongan di dalam hatinya misalnya. Ya Allah tidak bakalan menerima orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan.
illa man atallaha biqalbin salim. Yang diterima, yang disambut oleh Allah adalah hamba-hamba yang dimana hatinya itu suci dari penyakit-penyakit hati. Nah, ilmu ini dinamakan dengan tazkiyatun nufus atau dengan istilah tasawuf. Orangnya namanya sufi. Nah, orangnya namanya sufi. Apa itu sufi? Orang-orang yang sibuk mensucikan jiwanya. Orang-orang yang sibuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, tamak, hasad, iri. Nah, jadi sufi itu bagus artinya. Tergantung nanti ada oknum di sana sufi-sufi yang terlalu berlebihan ya. Kita tidak berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang bahwa tasawuf itu artinya mensucikan hati. Inilah 3 ilmu yang diwajibkan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, inilah yang diwajibkan atas setiap hamba-hamba yang mengatakan dirinya berislam. Nah, sekarang kita sudah menyimpulkan ini, yang 3 ini, biar kita paham ilmu yang wajib itu yang mana saja. Kita sudah mengatakan usia kita terbatas, dan usia yang terbatas ini juga banyak dibuang-buang, banyak disia-siakan, banyak dilalaikan. Ilmu itu luas, maka kita perlu ya memulai menuntut ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang dasar atau intisari-intisari dari ilmu. Ya. Jangan sampai kita sibuk mencari ilmu yang tidak wajib, ilmu yang tidak terlalu mendasar, menghabiskan umur kita untuk mencari ilmu itu, padahal ilmu yang dasar saja kita tidak tahu. Habis usianya jadi profesor, tapi dalam bidang dunia, dan dia tidak mengetahui bagaimana cara dia menyembah Allah, bagaimana cara dia sholat, bagaimana cara dia wudhu dengan benar, ya itu rugi. Percuma dia profesor, guru besar, doktor, tapi tidak tahu cara wudhu yang benar. Nah, maka kitab ini adalah kitab yang termasuk kecil, ya tipis, ya. Tetapi ini sebenarnya di dalamnya adalah nasihat-nasihat intisari-intisari yang dituangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang dimana di sini, ya, dituangkan nasihat-nasihat untuk muridnya, seorang muridnya, ya. Jadi kitab ini ibaratnya sebenarnya ini adalah nasihat khusus kepada muridnya yang meminta nasihat kepada gurunya, yaitu Imam Ghazali. Kemudian diberikanlah nasihat, nasihatnya jadi kitab, nasihatnya jadi kitab. Nah, jadi sebenarnya kitab ini adalah ringkasan dari nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada muridnya, dan bukan murid sembarang. Muridnya ini murid luar biasa, murid tapi dia ulama juga. Jadi dia sudah bertahun-tahun mengabdi dan mempelajari, bermulazamah, bertalaki kepada gurunya Imam Ghazali. Setelah itu dia sudah merasa ya mengetahui banyak hal tentang ilmu, maka dia datang untuk meminta, ya, dan dia menyadari bahwa saya meminta nasihat yang menurut guru saya ini adalah nasihat yang sangat yang saya butuhkan, nasihat yang bagaimana saya fokus untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita baca dulu di sini, ya, pengantar penerbit di halaman kelima kita baca. Nah, jadi ini adalah pengantar penerbit yang menerbitkan kitab ini. Penerbitnya apa ini di sini? Pustaka Ar-Rafa. Nah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Buku yang berjudul Wahai Ananda. Nah, ini adalah terjemahan dari kitab Ayyuhal Walad. Jadi bahasa Arabnya itu Ayyuhal Walad. Artinya wahai Ananda atau wahai anakku, gitu. Ketika kita melihat judulnya di sini Ayyuhal Walad, maka seakan-akan yang terlintas pertama kali di sini bahwa di sini seorang ayah menasehati anaknya. Oh, ternyata tidak. Tidak.
ini adalah nasihat seorang guru kepada muridnya. Ini adalah nasihat seorang guru kepada muridnya. Dari judulnya saja di sini sudah kita bisa mengambil satu faidah atau banyak faidah, di antaranya adalah bahwa sesungguhnya seorang guru itu ya hendaklah menganggap muridnya itu sebagai anak. Nah, di sini Imam Ghazali memanggil muridnya dengan sebutan, dengan panggilan ayyuhal walad. Jadi memposisikan anak muridnya itu sebagai seorang anak. Dia tidak mengatakan ayyuhat talib, ya kan, atau ayyuhat tilmiz, ayyuhal murid, ya, tidak mengatakan seperti itu, tapi mengatakan ayyuhal walad, wahai anakku. Nah, ini satu faidah bagi siapa saja yang mengajar, ya, atau menjadi seorang guru, maka hendaklah dia menganggap setiap murid-muridnya itu sebagai anaknya. Bagaimana sikap seorang ayah kepada anaknya? Seorang ayah biasanya apa? Mencintai anaknya dengan sepenuh hati, menyayangi anaknya, menjaga anaknya. Maka sebagaimana seorang ayah itu mencintai anaknya, menyayangi anaknya, menjaga anaknya, maka ya, selayaknya juga seorang guru harus mencintai muridnya, harus menyayangi muridnya, harus menjaga muridnya. Sebagaimana seorang ayah itu berusaha hadir ketika anaknya itu mempunyai masalah, maka seorang guru juga harus hadir ketika muridnya mendapatkan masalah, hadir untuk memberikan solusi. Bagaimana seorang ayah itu memikirkan, ya, bekerja keras, ya, untuk menghidupi anak-anaknya supaya anaknya bisa makan, supaya anaknya bisa minum, supaya anaknya bisa berpakaian dengan layak, bisa tinggal di tempat tinggal yang layak. Maka seorang guru juga harus berusaha bekerja keras, ya, untuk bagaimana ruh dan hati daripada anak didiknya itu hidup. Nah, makanya ada seorang ulama mengatakan, ya, saya lebih mendahulukan guru saya dibandingkan orang tua saya. Ketika ditanya kenapa, salah satu alasannya, kalau orang tua itu menjadikan sebab jasad kita ini hidup. Jadi kita hidup ini, jasad kita hidup ini, ya, sebabnya karena orang tua yang memberi makan, orang tua yang memberi minum, memberikan tempat tinggal yang nyaman, dan seterusnya. Tapi kalau seorang guru itu adalah penyebab atau wasilah yang menjadikan hati kita itu hidup. Dan hati itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan jasad kita, ya kan? Karena hati adalah rajanya. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi orang tua menjadi penyebab jasad kita hidup, tapi seorang guru dia penyebab ruh dan hati kita hidup. Maka yang mana yang lebih mulia? Yang menjadikan penyebab hati kita hidup atau jasad kita? Ya, jawabannya tentunya, tapi bukan berarti jangan disalahpahami, jangan disalahpahami. Ya, ini untuk bagaimana kita memposisikan seorang guru, bagaimana kita memposisikan seorang guru. Nah, jadi di sini dari ayyuhal walad tadi kita mengambil satu faedah bahwa seorang guru, seorang pendidik harus menganggap bahwa seorang muridnya itu sebagai anaknya sendiri. Sehingga ketika dia mengajar dengan tulus, ya, ketika dia bekerja, berusaha, ya, dia juga berusaha dengan tulus. Dia mengajar dengan cinta, dia mengajar dengan kasih sayang, sehingga ilmunya berkah, berkah. Sebagaimana orang tua itu senantiasa mendoakan anak-anaknya, maka seperti itu juga seorang guru. Ya, seorang guru juga harus senantiasa mendoakan anak-anak didiknya, gitu ya. Karena rata-rata di sini ya pendidik juga, ya, pengajar, ya, guru, ya. Maka ya, kami ya memberikan nasihat kepada diri kami pribadi, ya, bagaimana kita ketika kita mendidik, bagaimana ketika kita mengajar, maka anggaplah semua yang kita ajar itu adalah anak-anak kita. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innamal alim bimanzilatil walid. Sesungguhnya seorang ulama itu kedudukannya sama dengan orang tua. Bimanzilatil walid.
Fabima afdhaita ila walidik fafdi bihi ilaihi. Sebagaimana kita takzim dengan orang tua kita, menghormati orang tua kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, maka seperti itu juga kita harus memperlakukan ulama-ulama atau guru-guru kita. Nah, kemudian kita lanjutkan. Buku yang berjudul Wahai Ananda ini adalah terjemahan dari kitab Ayyuhal Walad, sebuah kitab monumental yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai nasihat untuk seorang santri kesayangannya. Nah, jadi sebab ditulisnya kitab ini adalah sebenarnya intinya adalah muridnya datang meminta nasihat, kemudian diberikan nasihat oleh Imam Ghazali. Nasihatnya itulah kitab yang berada di hadapan kita yang berjudul Ayyuhal Walad. Latar belakang ditulisnya kitab ini bermula ketika konon ada seorang santri Imam Al-Ghazali yang lama mengabdi dan berkhidmat kepada beliau. Santri ini, nah santri di sini maksudnya, tapi santri sini bukan santri sembarang, santri ulama ini. Nah, sangat tekun dan sabar menuntut ilmu dari Al-Imam Ghazali hingga menguasai berbagai ilmu yang tidak diketahui orang awam pada umumnya dan memiliki kekuatan ruhiyah di atas rata-rata santri biasa. Nah, hingga pada suatu hari hatinya merasa gelisah. Nah, ini pada suatu hari muridnya tadi ini merasa gelisah dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan khawatir terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini faedahnya apa yang bisa kita ambil? Nah, di sini seorang murid, seorang penuntut ilmu merasa gelisah. Nah, merasa risau. Risaunya ahli ilmu yang benar itu seperti apa? Ya, seperti murid ini. Apa yang dirisaukan? Apa yang dikhawatirkan? Jadi dia selalu bertanya kepada dirinya, apakah ilmuku ini bermanfaat atau tidak? Apakah selama saya ikut kajian majelis ilmu, berpindah dari majelis yang satu ke majelis yang lain, apakah ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini adalah ilmu yang bermanfaat atau malah justru tidak bermanfaat? Ini sesuatu yang harus kita risaukan sebagai penuntut ilmu. Nah, dan wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk bertanya kepada dirinya, apakah ilmu yang kita tuntut, yang kita catat, yang kita pahami, bahkan yang kita hafalkan, apakah ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita atau tidak? Nah, pernah berpikir seperti itu? Jadi duduk merenung, kita duduk merenung dan kita menanyakan, apakah semua catatan-catatan kita yang kita kumpulkan di buku tulis kita itu, apakah semua itu bermanfaat atau tidak? Al ilmu illam yanfa yadur. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat pasti mudarat. Tidak ada yang ketiga. Satu dari dua, pilih yang mana? Satu dari dua. Al ilmu imma hujjatul laka au hujja alaik. Nah, ilmu itu bisa menjadi penolong bagi kita. Tapi kalau dia tidak menjadi penolong, maka dia pasti akan menjadi bumerang. Ilmu itu bisa meringankan hisab, tapi bisa juga memperpanjang hisab. Ilmu itu bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa ilmu itu juga bisa menenggelamkan kita ke dalam lembah-lembah neraka. Jadi tidak semua orang berilmu itu selamat. Tergantung. Kalau ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat, maka insya Allah dia akan selamat. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka bisa dipastikan dia tidak akan selamat. Nah, dia tidak akan selamat. Maka ketika kita nuntut ilmu, ini yang perlu kita renungkan bersama, risaukan bersama, fikirkan bersama. Bagaimana supaya ilmu yang kita cari, siang malam mungkin atau setiap hari atau berapa kali sepekan kita hadir majelis ilmu, bagaimana ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kapan, pertanyaan selanjutnya, kapan ilmu itu menjadi bermanfaat dan kapan ilmu itu tidak bermanfaat? Kapan ilmu itu dikatakan bermanfaat dan kapan ilmu itu tidak dikatakan tidak bermanfaat? Ilmu itu bermanfaat ketika ilmu itu diamalkan.
Tapi ketika ilmu itu hanya menumpuk-numpuk catatan, hanya untuk berdebat dengan orang lain, hanya untuk dikata bahwa Masya Allah sekarang dia rajin majelis ilmu, sekarang ilmunya luar biasa, ya, hanya untuk pamer dengan ya tetangganya, dengan kawan-kawannya, dengan keluarganya. Kalau niat kita hanya itu, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya mungkin jadi di dunia dapat, ya, tapi tidak mungkin mendatangkan kebaikan, manfaat ya di kehidupan akhirat. Nah, maka inilah yang difikirkan oleh murid ini. Jadi setelah dia, ya, ini ulama ini. Jadi sebenarnya kitab ini kitab dari apa ya ibaratnya bintangnya ulama, memberikan nasihat kepada seorang ulama. Jadi bukan kelas kita ini sebenarnya. Ya, kalau kita kan ecek-ecek, yang memberikan, yang ngaji ini bukan ulama, yang dengar juga bukan ulama, ya sama-sama bukan ulama. Nah, tapi kalau yang ini sebenarnya bintangnya ulama. Jadi Imam Ghazali itu bintangnya ulama itu. Kadang ratusan ulama yang hadir. Jadi kelasnya bukan lagi orang awam gitu. Ulama aja yang duduk depannya itu ya Masya Allah mengakui dan mengagumi Imam Al-Ghazali. Yang bertanya juga ini ya ulama. Nah, ya karena ulama makanya risau. Karena kita tidak ulama ya makanya sering tidak risau dan tidak takut. Takut. Nah, padahal ya satu-satunya pertanyaan di akhirat tentang ilmu itu ya satu saja. Pertanyaannya adalah apakah ilmunya diamalkan atau tidak. Itu kisi-kisinya sebenarnya. Itu bocoran ujian. Ya, bocoran ujian. Pertanyaannya sudah diberitahu. Nah, ilmunya diamalkan atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, jadi ini tadi apa? Faedah yang kedua, bahwa sesungguhnya ini kerisauan yang benar bagi seorang penuntut ilmu. Seperti apa? Bagaimana dia merisaukan apakah ilmunya bermanfaat atau tidak. Nah, dia berpikir sudah saatnya dia mengetahui apa saja ilmu yang bermanfaat, kemudian meninggalkan selainnya. Jadi mau fokus, ini sudah menuntut ilmu yang banyak, tapi sekarang di akhir hayatnya, ya, setelah dia merasa sudah banyak ilmu yang ya dituntut, dia mau fokus kepada ilmu yang bermanfaat. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya kan, itu doa Rasulullah. Apa artinya dari doa ini? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya kan? Karena Nabi ya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada dua macam ilmu. Ada ilmu bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya selalu kita minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ada nafi'annya, bukan hanya ilman katsiron, bukan ilman katsiron, bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang manfaat. Percuma banyak tapi tidak manfaat. Lebih baik satu hadis tapi manfaat, diamalkan, membawa pengaruh baik kepada kehidupan kita sehari-hari, daripada kita hafal Quran 30 juz, kutubus sita, kutubut tis'ah, semua kitab hadis kita hafal, semua matan-matan ilmu kita hafal, tapi tidak ada yang diamalkan. Nah, itu percuma, malah membawa petaka. Nah, kemudian di sini kita lanjut. Perasaan resah terus membuncah dalam jiwanya, pasalnya meski sudah belajar bertahun-tahun kepada sang guru, maksudnya Imam Ghazali, bahkan telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Wah, Masya Allah, ini kitab Ihya Ulumuddin, sudah hatam, sudah menghatamkan banyak kitab ibaratnya. Makanya tadi kita katakan santri ini ya sebenarnya sudah sekelas ulama. Nah, karya terbaik gurunya, jadi salah satu karya terbaik Imam Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah,
yang dimana kitab Ihya Ulumuddin ini adalah menjadi rujukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, tasawuf bagi siapa? Bagi ulama-ulama setelahnya. Seperti siapa? Ibnul Jauzi. Nah, seperti siapa? Ibnu Qudamah. Seperti siapa? Ibnul Qayyim. Mereka semua itu ya, ketika membahas tentang tazkiyatun nufus, para ulama yang tadi saya sebutkan itu rahimahumullah taala jami'an, itu menjadikan Imam Ghazali sebagai rujukan, menjadikan kitab Ihya Ulumuddin sebagai rujukan. Nah, seperti siapa tadi? Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi itu punya kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ya, dalamnya adalah tentang tazkiyatun nufus. Rujukan utamanya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian datang Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu Ibnu Qudamah, ya, seorang ulama besar juga. Yaitu juga rujukannya adalah Ihya Ulumuddin. Kemudian datang Ibnul Qayyim, seorang ulama juga, ulama besar, menuliskan kitabnya Madarijus Salikin. Itu rujukan utamanya juga kitab Ihya Ulumuddin. Nah, maka ini kitab Ihya Ulumuddin ini memang kitab rujukan, bukan rujukan ya kita-kita ini, rujukan ulama, Masya Allah, diakui ulama, menjadi rujukan utama di dalam bab tazkiyatun nufus, bagaimana seorang itu membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Maka kita katakan Imam Ghazali ini bukan ulama sembarangan. Nah, ini bintangnya para ulama. Nah, kemudian di sini kita katakan mana tadi, sampai mana? Dia masih merasa perlu nasihat dari gurunya tersebut agar ilmu yang dia pelajari selama ini menjadi penerang dalam hatinya dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini kita bisa mengambil faidah. Nah, di sini dikatakan dia masih merasa perlu nasihat dari gurunya. Dia ini siapa? Tadi santri sekelas ulama ini yang sudah hatam Ihya Ulumuddin, yang sudah lama bertalaki, yang menuntut ilmu sudah bertahun-tahun, ya, ilmunya luar biasa, ilmunya luas, tetapi dia masih merasa perlu. Di sini kita mengambil satu faedah bahwa sehebat-hebatnya seorang murid, ya, meskipun dia mungkin sudah sampai ke derajat ulama, level ulama, ya, maka sehebat-hebatnya murid di sini dia tidak bisa terlepas dari gurunya, ya, dia tidak bisa terlepas dari gurunya. Nah, sepintar-pintarnya murid, dia masih harus membutuhkan, masih selalu merasa butuh kepada gurunya. Kepada apa? Kepada keberkahan doa, nah, dan kepada keberkahan nasihat-nasihat daripada gurunya. Jadi apa faedahnya di sini? Bahwa seorang murid yang sudah, seorang muridnya Imam Ghazali yang sudah sekelas ulama, tapi masih saja meminta nasihat. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa sehebat-hebatnya murid, ya, dia tidak bisa lepas daripada seorang guru, dari keberkahan doa dan keberkahan nasihat guru-gurunya. Supaya apa? Ya, supaya ilmunya juga berkah. Ya, supaya ilmu yang kita tuntut berkah. Nah, maka kehidupan kita ini butuh daripada apa? Doa guru, ya, di samping doa orang tua. Nah, kita juga butuh daripada nasihat-nasihat seorang ulama. Nah, akhirnya dia pun menulis surat kepada sang guru. Jadi muridnya menulis surat kepada sang guru, maksudnya surat ini surat yang isinya meminta nasihat, untuk meminta doa, ya, untuk meminta doa juga, dan untaian nasihat yang nantinya bisa diamalkan sepanjang hidupnya. Nah, jadi kita sebagai murid, ya, jangan lupakan guru kita, terus minta doa. Ya, kita tidak ada apa-apanya tanpa doa guru kita. Nah, dan kita tidak ada apa-apanya tanpa nasihat dan ilmu yang diajarkan daripada guru-guru, dari guru-guru kita. Nah,
Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali menuliskan untaian nasihatnya dalam lembaran-lembaran kertas tersendiri, dan lahirlah kitab nasihat Imam Al-Ghazali yang diberi judul Ayyuhal Walad. Jadi sebenarnya ini ya menuliskan nasihat untuk muridnya, kemudian dikumpulkan jadilah buku yang berjudul Ayyuhal Walad. Menurut Syekh Hisham Al-Kamil, buku Ayyuhal Walad tergolong sebagai buku pertama tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Buku ini merupakan kunci bagi semua kitab karya Al-Ghazali. Jadi kitab ini katanya, ya kata Syekh Hisham Al-Kamil, kitab ini adalah kunci bagi seluruh karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini inti daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, bahkan ia merupakan kunci bagi banyak ilmu yang lainnya. Jadi kitab ini menjadi kunci bagi ilmu-ilmu yang lainnya, karena ilmu itu sangat banyak. Jadi ilmu itu sangat banyak, dan kuncinya ya dikatakan oleh Syekh Hisham Al-Kamil bahwa kitab ini adalah kuncinya. Nah, buku yang kini ada di tangan, ini sudah selesai. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi nasihat bisa menjadi kitab atau menjadi buku. Nah, kemudian kita lanjut di halaman, kita bahas halaman 18 dulu ya. Halaman 18. Kalau ini di halaman berapa tadi? Kalau halaman 11 itu nanti ini ada pengantar dari Dr. Adian Husaini. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita baca. Tapi kita mulai dari biografi Al-Imam Al-Ghazali dulu. Nah, halaman 18 sudah. Halaman 18. Nah, jadi setiap kita mau mengkaji kitab, adab kita adalah bagaimana sebelum kita mengkaji kitab, di antara adabnya adalah bagaimana kita membaca atau mengetahui, bagaimana kita mengenal siapa penulis kitab tersebut, kitab yang ingin kita pelajari. Itu adabnya. Jadi tidak beradab atau kurang beradab, tidak pantas rasanya kita membaca kitab tapi kita tidak tahu siapa yang menulis, kita tidak kenal siapa penulisnya. Nah, maka kata para ulama, adabnya setiap kitab apapun yang kita mau baca, ya kalau bisa baca dulu siapa penulisnya. Nah, biar kita takzim dan mengetahui ya kadar daripada kedudukan daripada penulis. Nah, kita langsung saja biografi Imam Al-Ghazali kita baca ya. Al-Imam Al-Ghazali sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Ini pertama kali dengar nama Imam Al-Ghazali atau sudah sering? Hah? Sudah sering. Lahirnya tahun berapa? Enggak tahu. Meninggalnya? Tidak tahu. Tapi namanya alhamdulillah sering dengar. Nah, Masya Allah. Ya, karena derajatnya diangkat oleh Allah. Nah, makanya namanya ya sering disebut-sebut. Nah, sekarang di sini kita mengambil faedah. Kalau dengar namanya Imam Ghazali, yang terlintas di pikiran kita apa? Hah? Tukang bakso atau pedagang gorden atau penjual durian atau apa gitu? Seorang ulama. Nah, ini PR kita bersama. Bagaimana ketika seorang mendengarkan nama kita disebutkan, yang terlintas itu adalah kebaikan. Baik dalam kehidupan kita sebelum meninggal ataupun sepeninggal kita nanti. Ketika ada orang menyebutkan nama kita, kira-kira yang ada di kepala orang-orang itu kira-kira apa? Oh, si fulan misalnya. Oh, si fulan itu yang sering setiap ketemu dia menyakiti hati saya misalnya. Kalau kehadirannya sudah tidak diinginkan, diharapkan, itu masalah ini. Ini PR kita semua. Nah, jadi PR kita sebelum kita meninggal dunia bagaimana ya kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Sehingga ketika kita tidak ada atau sepeninggal kita nanti,
ketika disebutkan nama kita, maka orang itu, oh Masya Allah, si fulan dulu yang bantu saya, si fulan dulu yang nolong saya ketika saya berada dalam kesulitan, si fulan dulu yang ngajak saya kajian, misalnya seperti itu. Maka yang disebut-sebut itu kebaikan. Si fulan itu kalau ketemu Masya Allah tidak pernah marah misalnya, selalu menebarkan senyum misalnya seperti itu. Kalau seperti itu kan Masya Allah. Nah itu PR kita, itu PR kita bersama. Jadi kalau kita dengar nama Imam Ghazali, oh Masya Allah, ulama besar, ya kan, karyanya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Kita PR kita seperti itu. Kira-kira ini kalau kita tidak ada di sini kemudian disebutkan nama kita, atau sepeninggal kita nanti masuk di alam barzah, kemudian disebutkan siapa yang meninggal, misalnya si fulan, kira-kira ketika disebutkan nama kita, apa yang terlintas di kepala orang-orang, apa yang akan mereka ceritakan? Sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan, manfaat-manfaat yang kita tebarkan, atau belum ada, sehingga ketika kita meninggal mereka bingung, siapa si fulan itu, siapa sih si fulan. Kalau masih seperti itu masih bagus, tapi kalau si fulan telah meninggal, oh si fulan itu yang alhamdulillah katanya, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini PR kita ya, ini PR kita. Nah sebelum meninggal semua ya usahakan tanam kebaikan sehingga kita dikenang. Untuk apa dikenang? Kira-kira untuk apa? Ya, untuk menjadi penyemangat, bisa untuk menjadi penyemangat kebaikan. Ketika ada orang yang melanjutkan kebaikan yang kita sudah lakukan, karena kita yang memberikan motivasi misalnya, atau karena mengetahui sifat kita, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya, akan mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Kenapa kita harus atau kita berusaha supaya ketika nama kita disebutkan itu yang terlintas adalah kebaikan? Kenapa kira-kira? Supaya didoakan, itu yang paling penting ya, supaya kita didoakan. Nah itu yang kita butuhkan, apalagi sepeninggal kita nanti. Nah tapi kalau orang tidak baik, doakan atau tidak ya, doakan atau tidak. Nah lanjut ya. Dia adalah tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Jadi filsafat itu adalah suatu cabang ilmu yang dimana filsafat ini ada yang tidak baik, ada yang baik. Untuk berdakwah kepada orang yang berislam tidak usah filsafat-filsafat. Kenapa? Mereka cukup dengan qala Allah, qala Rasul. Kenapa? Sudah beriman. Tapi orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, ketika kita mengatakan qala Allah, saya tidak beriman, tidak mampan. Ketika kita mau berdebat dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan hadis, maka butuh logika, butuh filsafat, tapi filsafat yang baik, bukan filsafat yang sesat. Makanya dia adalah ulama terkemuka di bidang filsafat, yang dimana ada bukunya namanya apa namanya di sini, Tahafutul Falasifa, kalau tidak salah nama bukunya, Tahafutul Falasifa, yang dimana di dalam kitab itu membantah orang-orang filsafat yang sesat. Jadi dia banyak sekali membantah orang-orang filsafat ateis, ya, pikiran-pemikiran Yunani dan seterusnya. Kemudian di sini dan tasawuf. Tasawuf tadi artinya apa? Pensucian jiwa, atau membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, sama dengan tazkiyatun nufus, sama. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Nah, tadi kita ketika bertanya lahirnya di mana, perjalanan hidupnya bagaimana, kitab-kitabnya apa, itu masih terasa asing, hanya kenal namanya saja. Ya, kenapa? Ya di akhir zaman seperti ini kita lebih mengenal artis-artis daripada ulama. Kita lebih mengenal pemain-pemain bola daripada ulama. Ya ini musibah kita bersama. Nah,
Sehingga apa? Sehingga orang-orang ya umat Islam ini tidak lagi mengidolakan para ulama, tapi mengidolakan siapa? Mengikuti gaya hidup mereka, orang-orang yang tidak berislam. Ya, pemain-pemain bola. Ya, kemudian siapa lagi? Artis-artis, penyanyi-penyanyi, ya mereka tahu. Pemain-pemain film, tahu semua. Tapi ketika ditanya tentang ulama, ya tidak tahu. Nah, coba tanyakan kepada anak-anak kita. Ya rata-rata tidak tahu, apalagi pemuda-pemuda sekarang tidak tahu siapa itu Imam Ghazali. Kapan dilahirkan, bagaimana perjalanan dia ketika menuntut ilmu dan seterusnya. Ya rata-rata kita tidak tahu. Jangankan orang yang tidak mondok, yang di pondok aja kita tanya kebanyakan tidak tahu, apalagi yang tidak mondok. Nah, kemudian kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. Berikut ini adalah sebagian sisi kehidupannya. Biografi singkat ini kami tulis dengan harapan agar setiap muslim yang mengenalnya dapat mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Jadi di antara tadi kenapa kita mulai membahas biografi penulis, ya di antara itu termasuk adab, kemudian juga supaya kita mengambil hikmah. Nah, pelajaran daripada kisah perjalanan perjuangan daripada penulis. Kita mulai yang pertama, nama, nasab dan kelahiran Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Yang pertama adalah namanya. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi sebenarnya namanya siapa ini? Yang mana ini namanya? Muhammad namanya. Nama bapaknya? Muhammad juga. Nama kakeknya? Nah, Masya Allah. Dari anak, bapak, kakek. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Muhammad, bapaknya Muhammad, dia juga Muhammad. Jadi Muhammadun jamak. Nah, jadi tiga Muhammad. Nah, bin Ahmad. Kemudian atasnya lagi Ahmad. Ya Ahmad juga namanya nama lain daripada Muhammad. Jadi Muhammad bin Ahmad At-Tusi. At-Tusi ini nama kota. Namanya kota Tus. Namanya kota Tus di Khurasan. Nah, kota ini adalah tempat atau pusat ilmu. Pusat ilmu dan pengetahuan. Kota Tus ini adalah pusat ilmu dan pengetahuan. Nah, setelah itu jadi namanya Muhammad. At-Tusi ini nama kotanya. Kemudian Abu Hamid adalah kunyahnya. Apa itu kunyah? Abu-abu. Ya, Abu-abu. Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali ini lakopnya. Nah, atau nisbahnya. Karena kenapa dikatakan Al-Ghazali atau julukannya? Lebih dikenal Imam Ghazali daripada Imam Muhammad, ya kan? Imam Ghazali. Ya, sebagian ada yang terkenal dengan nama kampungnya, ada dengan nama kotanya, ada nama lakopnya seperti Imam Nawawi Al-Bantani, ya kan? An-Nawawi juga itu ya sebenarnya nama tempat. Namanya Nawah. Bukhara itu nama tempat, namanya Imam Bukhari. Nah, jadi kesimpulannya, beliau dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Jadi abad kelima Hijriah. Nah, dari keluarga yang solih dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Jadi ada saudaranya namanya Ahmad. Berarti Ahmad ini Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ya kan? Kalau Imam Ghazali berarti Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Nah, sama-sama. Jadi adik kakak namanya satu Muhammad, satunya lagi tidak jauh-jauh namanya dari Muhammad atau Ahmad. Nama bapaknya, nama saudaranya, nama kakeknya. Nah, semua Ahmad atau Muhammad. Nah, kesimpulannya, poin pertama di sini kesimpulannya berkaitan dengan nama, kemudian julukannya, kemudian kunyahnya. Kalau ditanya berarti namanya siapa? Nama lengkap, nama aslinya siapa? Muhammad. Kemudian lakopnya, julukannya dulu Al-Ghazali. Kenapa dijuluki Al-Ghazali? Ada dua pendapat para ulama.
Kenapa dinamakan dengan Al-Ghazali? Yang pertama, Al-Ghazali ini, nah, ini adalah nama tempat. Nama tempat. Al-Ghazalah. Nah, nama tempat. Makanya Imam Ghazali berarti nisbah kepada tempatnya, nama kotanya. Kemudian yang kedua ada juga yang mengatakan bahwasanya min Ghazila. Ghazila itu artinya memintal. Memintal karena ayahnya itu pemintal wol, tahu wol, kain wol, pemintal kain wol. Makanya dikatakan Al-Ghazali ya karena profesi ayahnya, pekerjaan ayahnya adalah Ghazal. Ghazal itu artinya apa? Pemintal wol. Nah, pemintal kain wol. Nah, jadi kalau ditanya kenapa dinamakan dengan Imam Ghazali, ada dua. Yang pertama nama tempat, nisbah kepada tempat. Yang kedua profesi atau pekerjaan dari ayahnya. Apa pekerjaan ayahnya? Ghazal dalam bahasa Arabnya. Ghazal itu artinya pemintal kain wol atau suf. Suf bahasa Arabnya. Nah, kemudian sudah tadi julukannya, kunyahnya. Kunyahnya tadi apa? Namanya Muhammad, julukannya Al-Ghazali, kunyahnya Abu Hamid, Abu Hamid. Kemudian di sini belum dijelaskannya. Gelarnya Hujjatul Islam. Mungkin bisa ditambahkan gelarnya. Gelarnya Hujjatul Islam. Nah, sudah. Gelarnya Hujjatul Islam. Nah, sudah. Nah, ini 4 berarti 4 poin. Nama maksudnya nama dan nasab, itu nasab berarti ayahnya, kakeknya ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kemudian julukannya tadi Al-Ghazali, kemudian kunyahnya Abu Hamid, kemudian gelarnya Hujjatul Islam. Nah, ini sudah selesai. Poin yang berikutnya. Kemudian dilahirkan 450 Hijriah. Jadi mudah saja, 450. Itu abad keberapa? Abad kelima namanya. Kalau 400-an itu berarti sudah masuk abad kelima. 450. Meninggalnya 505. Jadi 505 dikurang 450 berapa itu usianya? 55 tahun. Berarti usianya 55 tahun. Jadi mudah saja, 505 dikurang 450 sama dengan 55 tahun. Berarti usianya 55 tahun. Nah, sekarang kita baca kehidupan dan perjalanan menuntut ilmu. Sebenarnya ini sangat ringkas ya, sangat ringkas sekali. Kalau di sini agak lebih panjang ini saya punya kitab Imam Ghazali yang satu, Bidayatul Hidayah. Nah, ini di sini lebih panjang biografinya. Di sini agak singkat. Nah, yang pertama kehidupan dan perjalanannya menuntut ilmu. Nah, ini yang kedua. Tadi nama, nasab dan kelahiran Imam Al-Ghazali. Kita baca dulu. Ayah beliau adalah seorang laki-laki soleh. Ayah beliau adalah seorang laki-laki soleh. Nah, dari sini saja sudah kita bisa mengambil faidah bahwa sesungguhnya ya salah satu cara ketika kita ingin mencetak generasi-generasi yang soleh dan soleha, maka salah satu caranya adalah orang tuanya ya harus berusaha dulu menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Kalau kita mau menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ya kita dulu harus menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Kalau kita menginginkan anak kita itu gemar menuntut ilmu, maka kita sebagai orang tua harus semangat menuntut ilmu. Kalau kita menginginkan anak kita itu rajin sholat 5 waktu, berarti orang tuanya harus rajin sholat 5 waktu. Ya, karena tidak adil ya kan? Tidak adil rasanya ketika ya kita memerintahkan anak kita, ayo sana pergi ngaji ke TPA misalnya. Ya.
Padahal orang tuanya tidak pernah baca Quran. Itu tidak adil itu. Ayo sana pergi belajar, suruh baca buku atau baca Quran, tapi orang tuanya tidak pernah hadir majelis ilmu. Itu tidak pantas juga seperti itu. Tidak pantas. Nah, maka ketika kita menginginkan anak-anak kita semangat menuntut ilmu, maka orang tuanya dulu harus semangat menuntut ilmu. Ya, kalau perlu dihadirkan. Ya, kemarin masya Allah ada anak-anak di sini, ya dihadirkan di majelis ilmu. Biar dari kecil itu ya sudah senang dengan majelis ilmu. Nah, diikut sertakan. Nah, kalau sudah mulai mumayyiz, tapi kalau belum mumayyiz masih, ya kalau bisa tidak dulu. Kemudian di mana beliau tidak makan kecuali dari hasil usahanya, yaitu pengrajin kain suf atau kain wol. Ini yang kita sebutkan tadi, makanya dikatakan Al-Ghazali. Nah, jadi pekerjaannya adalah pengrajin kain suf atau kain wol. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa di sini orang tuanya sangat-sangat sederhana, termasuk yang miskin, sederhana, dan dia tidak membiarkan anaknya makan kecuali dari hasil keringatnya. Berarti apa? Sangat memperhatikan status kehalalan ya makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anaknya. Nah, jadi harus benar-benar dijaga. Seorang ayah ketika dia menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kunci keduanya tadi sudah. Yang pertama tadi berusaha menjadi pribadi yang soleh, teladan yang baik. Yang kedua di sini dikatakan tidak makan kecuali dari hasil usahanya. Berarti kita mengambil faedah di sini bahwa orang tua harus memperhatikan setiap ya makanan, minuman, pakaian, harta. Jangan sampai memasukkan harta-harta yang syubhat, apalagi yang haram ke dalam perut-perut anak dan istri-istrinya. Nah, dan istrinya, bukan istri-istrinya ya. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajlis dengan mereka. Nah, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka, yaitu mendengarkan perkataan para ulama atau ahli fikih, beliau menangis. Jadi ayahnya itu selalu menangis ketika ya mendengarkan pemaparan atau penjelasan daripada para ulama. Jadi selalu menangis, terharu. Nah, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Masya Allah. Jadi orang tuanya ini adalah orang biasa, bukan ulama, tetapi dia sangat cinta ulama. Dia bukan ulama, tetapi dia sangat mencintai ilmu. Dia menghargai majelis ilmu. Bahkan dia takzim kepada ahli ilmu. Ketika dia melihat ahli ilmu selalu dia merasa terharu dan menangis. Dan ketika dia menangis, takzim melihat ahli ilmu, dia berangan-angan semoga anak saya juga bisa seperti ahli ilmu yang berada di hadapannya. Maka setiap dia hadir di majelis ilmu, ya, dia doakan semoga anaknya bisa menjadi ahli ilmu. Setiap melihat ulama, dia berdoa semoga anaknya juga bisa menjadi ulama. Nah, kemudian di sini apabila hadir di majelis ilmu yang berisikan ceramah dan nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala agar dianugerahi anak yang ahli ilmu, yang ahli dalam berceramah dan memberi nasihat. Jadi ketika hadir kepada ulama yang ahli fikih, maka dia berdoa semoga anak saya menjadi ahli fikih. Ketika hadir di majelis yang dimana majelis ilmu, majelis itu berbicara tentang nasihat, maka dia juga berdoa kepada Allah semoga anak saya menjadi seperti ulama yang memberikan nasihat. Nah, maka itu seorang ayah. Nah, kita baca dulu. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih, yang tadi doa yang pertama itu, dan saudaranya Ahmad, tadi ada Muhammad, ada Ahmad. Imam Ghazali namanya Muhammad, saudaranya Ahmad. Dan Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam berceramah dan memberi nasihat.
Jadi dua-dua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu anaknya menjadi ahli fikih, satu anaknya menjadi orator atau ulama yang pandai memberikan nasihat. Sampai-sampai di riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika Ahmad ini saudaranya Imam Ghazali memberikan nasihat, maka para jamaahnya akan terpesona dan terbius. Seperti dibius gitu. Saking hebatnya saudara daripada Al-Imam Ghazali. Jadi dari ayah. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya atau tambah dulu sedikit. Menjelang wafatnya, sang ayah mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya. Tiba-tiba di akhir ayatnya ayahnya sakit parah dan sadar ini sudah di ujung-ujung hayatnya, di penghujung hayatnya. Akhirnya dia mewasiatkan kepada temannya, yang juga temannya ini adalah seorang yang berilmu, orang ulama, dititipkan anaknya yaitu Muhammad tadi dan Ahmad kepada kawannya. Kenapa? Karena sebentar lagi dia merasa sudah akan meninggalkan dunia. Akan pergi. Kemudian di sini berpesan, sungguh saya menyesal tidak belajar tulis menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya. Nah, ini yang harus kita ambil faidah di sini, bahwa kita ini waktu kita sudah banyak yang terbuang sia-sia. Bisa dikatakan kita semua ini adalah orang-orang yang gagal di dalam menuntut ilmu. Maka seperti itu, bagaimana cara memperbaiki kegagalan itu, yaitu dengan menjadikan anak cucu kita adalah seorang ulama, seorang yang mencintai ilmu. Dengan kata lain, di sini kalau saya bertanya misalnya, apa cikal bakal daripada keberhasilan Imam Ghazali dan saudaranya? Maka jawabannya sudah jelas ini. Jawabannya tadi apa? Jawabannya ayahnya. Jawabannya adalah ayahnya. Ini semua ini ayah-ayah yang ada di sini. Inilah kunci kesolehan dan keberhasilan daripada generasi-generasi yang mendatang. Anak cucu kita itu bisa berhasil karena ini. Karena kita sudah menyesali, kita sama-sama menyesal aja, mengakui kita gagal gitu aja. Kita gagal, maka jangan sampai anak kita gagal. Kita tahu diri, kita tidak banyak ilmu, kita carikan guru yang baik. Seperti sekarang masukkan ke pondok dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini dikatakan, apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini, maka saya mohon agar Anda mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Jadi seluruh tabungannya diberikan kepada sahabatnya untuk menjadi biaya pendidikan daripada anak-anaknya. Tidak hitung-hitung biaya pendidikan anak. Nah, kita rangkum, kita mengambil faedah ini, kita sudah baca tadi. Sekarang kita mengeluarkan faedah. Jadi pertanyaannya biar lebih bisa difahami. Pertanyaannya, sebutkan apa kunci kesuksesan daripada Imam Al-Ghazali, atau cikal bakal daripada kesuksesnya Imam Ghazali. Jawabannya tadi ayahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Nah, sekarang kita rangkum lagi. Jadi jawaban umumnya adalah melalui perantara, tentunya dengan izin Allah, melalui perantara ayahnya, kesungguhan ayahnya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Nah, kita bisa rangkum daripada apa yang kita baca tadi. Yang pertama adalah apa tadi? Berusaha menjadi pribadi yang soleh dulu. Nah, itu jawaban yang pertama. Jadi ayahnya, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Yang pertama, ayahnya berusaha menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang dimana dia mengakui kegagalannya dan berusaha supaya anaknya itu tidak gagal seperti dirinya. Nah, yang kita singgung di awal tadi, waktu kita banyak terbuang sia-sia, kan? Bahkan di dalam riwayat atau di dalam kitab yang lain di sini disebutkan bahwasanya ayahnya Imam Ghazali itu
dia adalah pekerja tadi apa? Pengrajin kain wol. Setiap hari bekerja seperti itu untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, ya. Tetapi tidak mungkin berlalu satu hari kecuali dia hadir di majelis ilmu. Tidak mungkin berlalu satu hari kecuali dia hadir di majelis ilmu. Itu ayahnya Imam Al-Ghazali. Meskipun dia orang sederhana, bukan ulama, ya, tetapi dia cinta ulama. Dia cinta ulama, dia cinta ilmu, dia cinta bermajelis. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi apa? Biar berurut. Apa tadi? Warok. Apa itu warok? Berhati-hati. Nah, sangat hati-hati. Jangan sampai anaknya ya memakan yang syubhat apalagi yang haram. Nah, sangat berhati-hati, dan ini kunci kesuksesan juga. Kalau kita baca sejarah-sejarah para ulama, bagaimana warok mereka, ya luar biasa. Kemudian ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi cinta ilmu dan cinta ulama. Cinta ilmu dan cinta ulama. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya tidak lewat satu hari kecuali dia ikut majelis ilmu, dan ketika dia melihat ulama dia menangis, dan ketika itu dia mendoakan. Nah, berarti yang keempat apa? Doa yang tulus dari kedua orang tuanya untuk anaknya. Nah, yang pertama tadi berusaha menjadi ayah yang soleh. Yang kedua warok, menjaga makanan daripada keluarganya. Kemudian yang ketiga cinta ilmu, cinta ulah sampai dia menangis. Kemudian kita mengatakan tadi bukti dia cinta ilmu, cinta majelis ilmu adalah tidak berlalu satu hari kecuali dia hadir di majelis ilmu, dan mungkin bisa ditambah dan anaknya diikut sertakan. Jadi ketika Imam Ghazali itu masih kecil dan saudaranya Ahmad itu ya sering dibawa ke majelis ilmu. Dan ketika dia dibawa ke majelis ilmu, bertemu dengan orang-orang soleh, maka sering meminta doa kepada para ulama dan kepada orang-orang yang soleh di situ supaya anaknya itu yang menjadi ulama. Dan ketika anak-anak kecil sudah dibiasakan untuk bermajelis ilmu seperti ini, insya Allah ketika besarnya juga nanti dia akan cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis, cinta kepada ulama. Yang keempat tadi apa? Doa yang tulus. Jadi seorang ayah jangan sampai berhenti berdoa atau mendoakan anak ya keturunannya. Nah, doa yang tulus. Kemudian doa yang tulus dan minta didoakan gitu. Dan minta doa dari ulama gitu. Jadi dia sendiri berdoa, kemudian nanti ketika ketemu dengan ulama, minta kepada ulama juga untuk mendoakan anak kita gitu. Kemudian yang kelima, memilihkan guru yang terbaik. Nah, sebagaimana tadi di akhir hayatnya dia memilihkan guru. Nah, memilihkan guru terbaik. Kalau sekarang memilihkan sekolah yang terbaik gitu. Sekarang memilihkan sekolah yang terbaik atau guru juga bisa. Nah, kemudian siap membiayai. Nah, tadi itu tabungannya semua dikeluarkan untuk apa? Biaya pendidikan anaknya supaya apa? Supaya kegagalan untuk memperbaiki kegagalan ayahnya yang merasa gagal di dalam menuntut ilmu, maka biaya itu dikeluarkan supaya anaknya bisa ya memperbaiki kesalahannya, kegagalannya di masa lampau. Nah, kemudian ajarkan yang dikuasai. Maksudnya seorang ayah kan berbeda-beda. Kalau dia menguasai misalnya sudah bisa mengajarkan Al-Quran, maka ajarkan Al-Quran itu kepada anaknya. Nah, sebagaimana ya ketika kita membaca biografi yang lain disebutkan bahwa ayahnya lah yang mengajarkan Imam Ghazali untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian juga dasar-dasar agama, kemudian juga mengajarkan adab dan akhlak yang mulia. Nah, ini yang tiga.
yang diajarkan oleh ayahnya. Al-Quran, ya dia bukan ulama, tapi kalau baca Quran ya bisa. Nah, karena dia bisa baca Quran, maka diajarkan anaknya untuk baca Quran. Kemudian dasar-dasar agama, mungkin rukun iman, rukun Islam, ya dasar-dasar agama. Kemudian juga mengajarkan akhlak dan adab kepada anaknya. Selebihnya karena mungkin ilmunya terbatas, maka mencari guru yang baik untuk anaknya, seperti itu. Tetapi bukan semuanya kepada guru, tidak. Nah, jadi apa yang dia mampu diusahakan dia sendiri yang mengajarkannya. Nah, ini kira-kira kesimpulan daripada apa yang dilakukan atau kunci kesuksesan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali tidak langsung jadi Imam Ghazali seperti itu. Ternyata ada di belakangnya. Ada seorang ayah. Nah, semua sekarang di sini adalah seorang ayah. Bagaimana? Ya, jangan sampai ya kita lupa mendoakan anak kita. Bolehlah kita gagal, tapi jangan sampai anak kita juga gagal. Nah, mana siap ya oke bang. Sudah dulu ya. Nah, ya dikit-dikit tapi diambil faidah gitu. Lebih baik daripada banyak tapi ditandain sampai mana tadi? Nah, jadi ini perjalanan pertamanya. Jadi nanti setelah ke ayahnya kemana gitu. Nah, ini masih perjalanan pertama Al-Imam Ghazali. Jadi ini fase pertama bagaimana Imam Ghazali menuntut ilmu kepada ayahnya. Nah, ya mungkin cukup sekian. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.